Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Juna Praja TV. Nah, lu ngapain mundur-mundur? Lu nggak usah mundur, santai aja, gue yang maju aja ya. Nah, kali ini gue lagi ada di daerah Bogor, tepatnya di daerah Bojong. Biasa kalau pasti itu jualan apa sih? Nah, di kayak. Nah, di sini gue di tempat orang yang salah satu anggota Dream Team juga teman-teman ya. Nah, tuh lihat tuh. Lihat nih. Satwa Sakti, oke? Oh. Nggak usah kelamaan gue biarin. Nah, oke, sekarang kita mau nanya nih, karena kan banyak juga nih yang nanyain tentang gimana perawatannya soa, gimana biar soa itu nggak jumpy atau nggak galak. Nah, ini nih masternya ini nih, Satwa Sakti, karena beliau udah lama banget main soa. Makanya kita coba ya, kita Waalaikumsalam. Wih, mas temen-temennya luar biasa, sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain coba ini? Wah, ini nih lagi treatment soa biar nggak jampi-jampi Tuh, nih, Mas. kebetulan. Nah, sini. Nah, kebetulan banget nih. Gue kesini tuh, lagi ngasih makan tuh. Oh. Gampang banget ya. Yui. Bebian makan. Ini salah satu treatment gua untuk deket sama soal layar biar dia gitu. nggak gampang jampi. Ini beberapa sih ada yang jampi karena baru datang semua sih. Oke, ini yang bebiannya makannya gampang banget tuh. Gampang. Nah, teman-teman sini. Ntar kita ngobrol banyak ya. Boleh ngobrol aja sambil ngobrol. Sambil ngobrol aja ya. Benar, Nah, biar enak. kayak gini makanya. Abang Kumis. Nah, ini kan banyak yang nanya nih. Soal tuh gampang rabi, gampang jumpy, galak, terus nggak bisa diem di kandang. Salah satu dulu ya, dari ukuran baby nih, kan kebanyakan yang mati, yang mati, melihara mati kan, yang melihara terus mati lah. Mati. Nah, itu kenapa faktornya deh? Biasanya itu mereka kurang pas setting kandangnya teman-teman. Kurang pas. Jadi kadang-kadang ada yang melihara di box tapi nggak pakai tangringan, nggak pakai kayu. Oke, iya, Karena biasa. soal kan hewan arboreal, jadi wajib pakai kayu gitu. Kalau misalnya dia nggak pakai kayu, itu kakinya bisa lumpuh dan Serius? mati. Nah. Untuk ukuran baby? Baby sama sih semuanya, semuanya sampai dewasa juga gitu. Tuh, jangan pakai box, boleh pakai box tapi harus ada tangkringannya. Dan ventilasi udara harus cukup ya. Cukup. Kalau ini kan bener-bener apa ya? Kanan kiri belakang atas dapat. Cuma depannya doang pakai kaca. Berarti minimal boxnya itu dibolongin di atasnya terus dikasih kawat ya. Ya, kasih kawat. Boleh nggak sih gitu? Boleh. Tuh, Boleh. cara pertama, satu setting kandang sama Pakan juga sih. Pakan juga. Nah, kalau untuk pakan harian itu untuk ukuran baby ya, itu gua ngasihnya pakai serangga. Jadi kayak jangkrik. Iya, untuk baby. Karena si soa pas ukuran atau usia baby itu dia 70% serangga dan 30% buah atau sayur. jadi emang harus banyakin serangga dari baby ya. Nah, Oke. untuk biar dia dekat sama kita bisa pakai sayur atau buah. Di handsfeed gitu. Di handfeed kayak gini. Biar mereka nggak jumpy dan ini. Kalau di handfeed gitu kan biasa tuh kita langsung lari tuh kan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Kita dapetin. Nah, berarti nggak bisa. Ya udah kita cari yang bisa. Lama-lama ngikut kok. Ngikut jinak. Jadi kita jangan paksa teman-teman. Jangan Jadi kalau paksa. misalkan dia belum mau makan, cari yang aman dulu ya. Cari yang aman dulu. Nah, kayak gini nih. Ini belum masuk buat jualan. Coba juga tuh. Nah. Belum masuk buat jualan karena nunggu mereka pada kalem dulu baru kita jual. Oh, jadi nggak sembarangan ya? Nah, benar. Masa barang-barang turun langsung dijual gitu ya? Kasian juga ya yang belinya. Kasian juga. Begitu udah beli langsung nggak ada kabar, nggak ada edukasi juga ya. Benar. Nah, ini buat baby teman-teman ya. Jadi buat pakannya satu harus kita handspeed pelan-pelan ya. Sama serangga Serangga kalau serangga taruh aja, tapi kadang-kadang coba pelan-pelan. Cuma kalau kan nggak setiap hari gue kayak giniin karena makan waktu lama. Jadi kasih jangkrik gitu. Nah, lo mungkin ngeliat ada yang aneh, kenapa nggak pakai tempat minum atau tempat berendam? Nah, iya. Nah, Oke. ini untuk minum sih gue biasa di spray ya, di spray. Kadang di badannya apa di badannya kayak gini nih, Oke. di spray. Terus kalau misalnya rawatan untuk pagi hari kayak orang-orang jemur itu sambil direndam. Jemur tuh di tempat kayak gitu tuh. Di box ada kawat gini. ram, Kayak gini. ditaruh kayu, ada sofanya itu. Iya. Jadi pas dijemur airnya direndam segini aja ya. sama kayu, aman. Nah, tuh terus Alas sih bisa pakai apa aja, bisa pakai Coco Chip kayak gini. Terus kalau misalkan kita tinggal keluar kota gitu beberapa hari, minumnya gimana, Bang?
Wah, itu harus ditaruh di sini. Gue kenapa nggak gue taruhin tempat berendam atau tempat minum di sini? Karena takutnya satu kandangnya kotor, lembab, dan itu bisa bikin mereka mati juga. Jamur penyakit lah ya. Penyakit. Oke. Gitu. Nah, ini Mau lihat yang gede? baby cukup kali ya. Jadi buat ngatasin stresnya dia, tingkat stresannya, satu setting kandang yang bener, kedua pakan, ketiga apa ya? kedekatan kita terhadap kita sih, cara ngasih makannya, ngasih sama makan. interaksi lah ya. Kandang juga harus lumayan. Kalau ini kan ada 6 ekor nih ya, kandangnya segini. Oke, dari size kandang sama size si soal sendiri kita harus menyesuaikan. Jangan soalnya gede, kandangnya ngepres, malah tambah stres. Tambah stres. Oke, itu baby. Nah yang gede mana yang gede? Yang gede sebentar. Berarti sebenarnya ini harusnya Gampang banget sih ya. harusnya satu ini nih 1 ekor, cuma ini kandangnya lagi kepake kandang yang lainnya, jadi di sini ada 2 tapi aman sih. Yang gede. Nah untuk ukuran kandang segini itu cuma 1 ekor harusnya ya. Seharusnya. Cuma ini gue taruh 2 ekor di sini. Karena di sini Karena kandangnya kepake. Tuh. nah Mantap kukunya. ini nah Segini udah diguntingin kukunya. Pegang Mas Jun. coba ya. Mantap. Dia suka nangkring di badan dia. Tuh lihat ini mulus banget tuh. Tuh ya kan. Nah, speknya juga rapih semua. Nah tuh. Nah ini kebanyakan orang-orang yang pelihara itu sabing, betul. kan hampir semua sih yang gue lihat ya. Yang biasa orang beli terus belinya mulus, lama dipelihara nggak lama sih, itu kan berapa hari ya kan. Nah, banyak kesalahan di orang-orang yang baru pelihara soa itu, dia salah kandang. Mereka pada nggak pakai tangkringan, mereka pada pakai box doang ya. Nah, terus berakibat nanti dia bakal lumpuh kaki belakang nih. Kasihan banget. Jadi dia harus benar-benar ada kayak tangkringan gitu tumpuannya, teman-teman. Kasihan. Kecuali di box itu mungkin untuk sementara, untuk pas jemur udah problem ya. berarti juga pokoknya harus gede apa kecil, sedang. Kalau untuk ini sih sebenarnya jangan di box sih. Yang ukuran size segini ya. Size segini jangan di box, dia harus terrarium atau kandang gede boleh kayak gini nih, aman. Jadi tidak dianjurkan pakai box. Tapi kalau misalkan boxnya gede, terus ventilasi udaranya cukup, bisa ya, ada tangkringan juga itu bisa. Aman. Tapi lebih baik pakai terrarium sama kandang kayak gini. Nah, dia ada yang di atas nih. Nah, dia maunya di atas. Iya, maunya di atas dia. Iguana ya berarti. Dia ini berbeda sama baby Mas Jun. Kalau dia ini pakannya itu 70% buah sama sayur, 30% serangga, kebalikannya. Kebalikannya ya berarti ya. Hampir sama. Kenapa kayak, itu? Gua nggak tahu dah. Hampir sama kayak Bearded Dragon sih. Iya sih ya, berarti. Terus. Nah, speknya juga lihatin teman-teman. Ini lokality mana ini, Bang? Ini Malino. Nah, Malino. sebenarnya sih gua kalau ditanya untuk lokality kurang apa ya? Kurang sreg gitu. Lebih enaknya ditanya jenis. Oh, jenis bukan lokality ya berarti ya. Lebih enak ditanya jenis. Nah, kalau jenis ini adalah soa terbesar di Indonesia. Jenisnya Hydrosaurus microlopus. Ini. Tuh nama artinya gue nggak hafal soalnya. Hydrosaurus microlopus. Yang biasanya Apa tuh? maksudnya yang ini kan yang terbesar nih. Kalau yang Oh, ada Hydrosaurus elebensis, Hydrosaurus ambanensis, sama Hydrosaurus weberi. oh, sebelum anjing gue kaget. Ini terbesar nih, liatin deh. No, liatin yang terbesar. besar gue keluar akhirnya. Enggak, gue lagi belajar nih. Ini bukan Cernodermus javanicus ya teman-teman kan? Ini apa sih? Tikus. Berarti ini size paling gede sampai berapa, Bang? Kalau ini Panjangnya deh. 120. Oh, udah nggak nyaman dia. Dengan aman. Berarti untuk udah biarin deh. Biarin ya. Ini juga lagi udah nggak nyaman nih. Berarti untuk menghindari Masukin aja, masukin. ya masuk dulu aja ya. Kita ngobrol-ngobrol aja santai, Bang. Tuh kukunya. Mantap. Wow. Kalau lagi ada cahaya matahari asik banget ini. Enak ya. Enak kecakar loh. Nah, itu tadi dari cara mengatasi atau enggak mencegah rubbingnya. Terus ini sih kalau bisa peliharanya jangan pas gerabakan gitu. Kalau bisa ditaruh box nggak masalah sih untuk menjinakin ya, untuk menjinakin. Tapi di box itu harus ada kayu. Buat tangkringan Buat biar dia nyaman ya. buat dia nyaman. Abis itu handle. Kalau udah antem baru boleh ditaruh di kandang kayak gini. Kawat ram.
Tapi kalau kalian meliharanya masih gerabakan gitu, galak itu jangan. Karena dia stres dikit ngeliat manusia dikit dia bakal gerak. Nabrak Rabing. Oke, gitu. Jadi kita harus menyesuaikan tempat dulu. Kalau misalkan karakter si Soa ini agak apa? Nggak tenang ya, nggak anteng, kita biar dia anteng, biar dia nyaman, baru kita pindahin. Salah satunya di box, taruh tangkringan sambil jemur juga nggak apa ya biasanya ya. Pas interaksinya sambil jemur, sambil sering hand feed sih yang penting. hand feed. Nah, jadi kan biasanya kan gini bang. Soa ini kan kalau kita lagi galak kan atau nggak nyaman, kita hand feed langsung kabur dong. Caranya? Ya kita pegang rada rapat. Biasanya dia kan suka mangap tuh. Nah, habis itu baru masukin tuh pisang dikit-dikit. Tapi jangan langsung masukin kasihan. Dikit-dikit aja. Nanti dia lama-lama terbiasa anteng dia. Oke, itu berarti buah dulu ya. Pisang paya yang paling bagus. Pisang paya bagus sih. Nah, kalau kasih makan daging. Nah, kalau mungkin gua berbeda dengan kiper-kiper lainnya ya. Ada yang ngebolehin makan pakai ikan. Itu gua nggak pernah sih. Daging ayam ada juga tuh. Daging ayam. Kalau gue pribadi kurang setuju ya. Karena? Ya karena yang gue lihat pada umumnya itu Soa makan serangga, buah, sayur, serangga, daging-dagingan pun serangga, insektivora dia. Kalau burung? Burung enggak sih. Enggak ya. Menjar burung juga nggak bisa kayaknya dia. Iya ya. Terbang. Nggak bisa. Nah terus tadi apa tuh? Cara biar nggak rabing setting kandang. Setting kandang harus bener, harus lebih gede. Kalau misalnya masih gerabakan, taruh di box dulu, tenangin dulu. Sering interaksi sama dia. Ya. Nah, kalau misalkan nih beli soa, udah mulus, ya. Terus nggak mau makan ini, kan banyak tuh ya. Jinak nggak mau makan. Iya. Wah itu sering banget tuh. Nah ini itu banyak tuh yang stres mati ya. Stres. Oh itu dimana stres karena stres? Jinaknya karena stres. Jadi gini Bang Jun, kalau gue pribadi ketemu soa-soa yang kayak gini nih Bang Jun. Jadi di situ gue minta tolong sama temen gue, pegangin pisang dong, gue buka tuh mulutnya. Pelan-pelan ya berarti. Pelan-pelan masukin. Yang penting dia ngisi dulu. Ada yang ngisi dulu. Berarti kita bantu teman-teman jadi nggak langsung. Jangan sampai nungguin soa itu makan sendiri. Susah teman-teman, karena soa itu apa ya, gampang banget stres. Jangan sampai nunggu dia makan sendiri, jangan sampai. Jadi kalau udah ada yang kurus atau jinak diem aja gitu sampai kurus, itu kalian harus tanganin ya. Tapi ngasih makannya itu nggak boleh langsung banyak. Takutnya nanti malah sakit dikit-dikit. Makanya kalau kalian beli soa yang kata sellernya anteng tapi badannya kurus, itu harus dipertanyakan. Nah, ya. Benar. Antengnya karena lemes. Iya. Kecuali pas udah beli anteng terus sampai rumah mau makan, itu bagus malah ya. Bagus. Oke, gitu aja kali ya Bang Kumis ya. Siap. Semoga sih bermanfaat sih buat kalian. Amin. Kalau emang kalian masih bingung, kalian bisa langsung tanya ke atau enggak ke Kumis Satwa Sakti, Kumis Satwa lagi. Emang satwa ada kumisnya? Ada deh. Oh iya. Kucing. Bisa ke IG juga ya. Iya betul. Terus di apa namanya? YouTube ada Satwa Sakti boleh. Satwa Sakti. Ntar kalau dia bikin YouTube langsung komen aja langsung. Benar. Kalau content person juga usah ya. Itu privasi kan. Oh iya benar. Udah gitu aja Bang. Thank you banget nih. Siap. Sami-sami. Udah. Segitu aja teman-teman dari saya Juna Pradja TV dan Satwa Sakti. Oke, jangan lupa nih subscribe sama tonton ya. Thank you. Oke, gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.